Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, pengurus masjid, yayasan dan semuanya. Nanti kita akhiri jam setengah 6. Eh, Hari ini masih suasana Idul Adha, ya. Suasana haji. Nah, Idul Adha dan haji itu ya pada bulan Dzulhijjah. Nah, bulan Dzulhijjah adalah bulan di mana kita bernostalgia dengan sejarah Nabi Ibrahim. Maka sebagai kelanjutan kajian bulan yang lalu tentang Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjid An-Nabawi, hari ini saya akan berbicara lagi tentang Ibrahim. Saya berbicara tentang Ibrahim. Oleh karena itu tadi rakaat pertama saya pilih ayat yang berkaitan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Di situ yang saya baca tadi, wa idh qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Jadi Nabi Ibrahim itu eh, sangat kritis, menggunakan pikirannya itu luar biasa. Tapi sabar, Nabi Ibrahim itu sabar luar biasa sabarnya. Nanti akan saya tunjukkan. Nah tadi ayat yang saya baca tadi, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, saya ini mohon ditunjukkan bagaimana caramu menghidupkan orang mati itu. Kan engkau memerintahkan kami untuk berbicara tentang kehidupan setelah mati. Saya ingin tahu sebenarnya engkau itu cara menghidupkan orang mati itu seperti apa. Nah ini kan luar biasa pertanyaan begini ini. Allah menjawab, qala awalam tu'min. Loh, kata Allah, jadi selama ini kamu belum beriman kepada saya. Kamu kok bertanya begitu itu loh, kamu selama ini apa tidak beriman sama saya? Jawabnya Nabi Ibrahim, qala bala walakin lihat ma'inna qalbi. Ya sudah, tapi saya ini ingin mantep gitu loh ya Allah, mantep gitu. Jawabnya Allah, kalau begitu fakhudh arba'atam minat toir. Kalau begitu kamu ambil 4 burung. Kamu ambil 4 burung, fasurhunna ilaik. Burung itu nanti kamu potong-potong. Kamu potong-potong. Istilahnya sekarang apa? Dipotong-potong itu. Hah? Mutilasi. Bapak nanti bisa cek di ayat surat Al-Baqarah ayat 260. Surah Al-Baqarah 260. Setelah kamu potong-potong, lalu potong-potongannya itu kamu kocok di tas kresek lah gitulah bahasa. Terus eh, potongan-potongan
burung tadi itu, berapa burung tadi? 4 ya. Tidak tahu kenapa kok 4 ya. Kemudian kamu letakkan di gunung-gunung yang ada. Tsummad'uhunna, kemudian kamu panggil. Burung gitu. Nah, nanti burung akan datang kepada kamu sa'ya, dengan segera. Wa'lam annallaha azizun hakim. Nah, itu dilakukan Nabi Ibrahim. Dan itu tidak hanya satu. Peristiwa-peristiwa yang ditunjukkan Nabi Ibrahim itu satu. Nah, untuk pagi ini saya ingin membahas tentang surah Ali Imran 33. Surah Ali Imran ayat 33. Silakan Bapak lihat. Nanti kita diskusi di sini ya. Surah Ali Imran 33. Sudah ketemu? Kalau sudah ketemu, salah satu tolong dibaca terjemahnya. Sudah Pak? Ada yang ketemu? Tolong dibaca. Pada masanya ya. Ya, perhatikan Pak ya. Allah memilih satu Adam dulu. Allah memilih Adam, lalu Nuh, Ibrahim dan keluarganya, terus Ali Imran dan keluarganya. Apa bedanya Pak? Penyebutan dua Adam dan Nuh serta Ibrahim. Penyebutannya caranya apa? Kalau Adam yang disebut apanya? Adam dan Nuh sendiri, Nuh sendiri. Kalau Ibrahim keluarga. Ali Imran keluarga. Nah, ini kenapa? Hari itu toh? Kenapa? Jawabnya karena keluarganya Adam itu tidak semuanya orang baik-baik. Betul. Keluarganya Adam itu tidak baik-baik, tidak layak disebut keluarga Adam. Siapa yang tidak baik di antara anak Adam? Qabil. Itu Qabil. Nah, Nuh juga tidak, keluarganya tidak baik-baik, tidak layak disebut keluarga Nuh. Hanya disebut Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin. Nah itu Nuh, karena keluarganya Nuh tidak baik-baik saja. Siapa yang tidak baik? Hah? Anaknya, toh? Istrinya juga. Anaknya dan istrinya. Nah sekarang, kenapa anaknya Nuh itu kok membangkang? Ayo. Kenapa anaknya Nuh itu kok membangkang? Loh gitu loh Pak. Kita cari. Sama dengan kita cari kenapa anaknya Pak itu kok membunuh orang? Kok bullying?
kok memotong-motong mantan pacarnya, dimasukkan koper, dibuang ke laut, umpamanya gitu. Kenapa? Kenapa kok wataknya keras? Siapa yang tahu jawabannya? Apa Pak? Iya, pelajaran. Tapi kenapa? Dirunut dulu. Sebab Nuh itu wataknya keras. Nuh itu wataknya keras. Orang Jawa bilang apa? Kacang apa? Kacang tidak meninggalkan kulitnya. Itu bahasa Indonesia. Kalau coro Jawa, kacang ora meninggalkan lanjarannya. Hah? Kalau dalam bahasa Indonesia, apel jatuh tidak jauh dari pohon. Insya Allah. Makanya saya ini senang Pak. Hidup saya itu paling senang adalah saya membaca buku yang baru, tahu yang baru, terus saya sampaikan. Ini kenikmatan hidup saya. Kenikmatan hidup saya itu membuka buku, terus itu. Nah, di mana Bapak tahu bahwa Nuh itu wataknya keras? Iya toh Pak? Dari mana Bapak tahu? Nah, sekarang ayo kita buka surat Nuh. Ayo Pak. Kita buka surat Nuh 26, 27, 28. Kalau sudah, tolong dibaca. Surat Nuh itu Nuhul Jinuz Zanun sampai kiamah. Sekitar 70 mungkin Pak. Berapa? 6, 61 toh? 71. Oh ya. Penutup tiga ayat penutup terakhir. Silakan Pak baca. Sebentar Pak, sebentar. Saya ulang supaya karena Bapak tidak pegang mic ya. Nuh berkata, langsung Pak, lanjutkan. Wahai Tuhanku, ya, perhatikan. Ya Tuhanku, wahai Tuhan, mohon jangan ada satu orang kafir pun yang tinggal di bumi. Oh, kawal, habisi saja. Coba doanya, persis doanya ketika Umar ditanya, Umar, ini ada tawanan perang, ya, ini. Menurut saya minta pendapat kamu, ya, kamu kan penasihat saya minta pendapatmu. Ini tawanan diapakan? Apa kata Umar? Hukum mati saja ya Rasulullah, beres kok, ribet-ribet. Persis. Makanya Nabi mengatakan Umar besok itu masuk surga satu kloter dengan Nabi Nuh. Satu rombongan. Jadi kalau di antara jamaah ini ada yang wataknya keras, insya Allah besok masuk surga bersama. Tapi loh, hidup memang perlu ada yang watak kayak Umar ya, diperlukan loh Pak, diperlukan, diperlukan. Loh, Umar bin Khattab itu Pak. Ayo Pak, lanjutnya doanya Pak.
Sesungguhnya jika engkau biarkan orang kafir itu tinggal, pekerjaannya hanya membuat orang sesat saja. Terus, dan nanti kalau engkau biarkan ada orang kafir, itu nanti kalau punya anak, ya tidak jauh dari bapaknya. Ya jahat. Itu fajirun kafaro, dan kafir. Nah, daripada kita memelihara orang yang nanti ujung-ujungnya menghasilkan orang kafir, bersihkan aja ya Allah. No, itu begitu. Terus Pak, sekarang terakhir ayat penutup ini. Ampunilah aku, ampunilah ibu bapakku. Ini Ibrahim itu berdoa untuk bapaknya, ya. Ketika belum ada larangan untuk mendoakan bapaknya yang tidak muslim, ya. Terus terus coba jangan jangan engkau berikan kepada orang-orang yang zalim itu, tidak usah diberikan apa-apa kecuali hancur cur cur cur, itu aja. Wataknya keras begitu Pak. Maka anaknya Nuh itu sama Pak, anaknya Nuh itu sama, diberitahu, nah ayo Mbak Allah, enggak apa tuh, nanti itu ada siksa dari Allah. Biar siksa nanti kita hadapi nanti, sekarang enggak lah. Masya Allah, persis bapak persis bapak. Nah, ayat-ayat seperti ini untuk sebenarnya satu, untuk waspada kita ini, waspada. Tidak mesti orang yang bapaknya aktif di masjid itu anaknya aktif di masjid. Tidak mesti orang yang baik-baik itu anaknya juga baik kalau memang cara pendidikannya tidak baik. Gitu loh Pak. Maksud saya ini gambaran, ini warning dari Allah. Masya Allah. Ini peringatan. Tapi kasus Nabi Ibrahim itu juga kasus yang menggembirakan. Bapaknya Ibrahim itu kan produsen patung tuh. Betul toh Pak? Produsen patung. Anaknya pembersih patung. Ini sama dengan optimisme. Bapak mungkin orang biasa, tapi tenang saja. Orang hebat itu tidak mesti lahir dari keluarga hebat. Bisa saja itu anaknya orang yang sekarang itu diremehkan orang, menjadi pemulung. Bisa saja nanti dia menjadi imam di Masjid Madinah. Siapa ya? Kalau memang wong tuanya itu memang ya lembut, sabar, doa, tirakat. Wah, gitulah Pak, Masya Allah. Hartanya mereka yang cari rosok-rosokan itu mungkin lebih bersih dari harta kita Pak. Bener enggak Pak? Yang nangani proyek, yang nangani banyak lah Pak itu. Sing guyung-guyung ini bodoh aja. Itu Pak. Ini Masya Allah, kita itu diperas kanan kiri, ini kita dalam sistem yang serba susah kita ini. Nah ini Pak ya. Nah sekarang jadi Nabi Nuh itu keras ya. Maka begini Pak, maksud saya itu. Coba
lihat hasil-hasil penelitian. Siapa yang membunuh Vina itu? Tahu Vina? Kenal? Vina? Iki sing dikenal mek rondo tok iki. Tahu toh? Dilacak bagaimana keluarganya. Maaf saja Pak ya. Kalau bapaknya itu memang wataknya keras kepada istrinya, apa kekerasan bapaknya itu tidak dilihat oleh anaknya? Ngomongnya kasar, apakah itu tidak direkam oleh anaknya? Bahkan ada loh Pak, mohon maaf saja itu. Orang tua yang mendoktrin anaknya, kamu kalau bener nak, lawan nak. Ojo sini bapak nak. Loh, perhatikan. Lawan nak. Ojo sini bapak nak. Loh, berarti kan ngajari itu. Kadang begitu. Orang kayak gitu nak, kasih pelajaran, kasih pelajaran. Nah kasih pelajaran itu kan bahasa halus dari kepuon. Makanya ini Pak, ya. Al-Quran ini beginilah, menampilkan kisah-kisah ini yang menunjukkan. Oke, Nabi Nuh selesai. Tadi saya katakan, ya. Sebentar Pak. Bapaknya Nabi Ibrahim tadi non muslim dah, betul dah? Coba Bapak lihat surat Maryam 46. Maryam 46. Sudah ketemu? Kalau udah ketemu, silakan baca. Dia bapaknya Ibrahim berkata, apakah kamu membenci Tuhan-Tuhanku? Ya, siapa ini yang berkata ini? Bapaknya Ibrahim. Ibrahim, apakah kamu itu membenci berhala-berhala yang saya sembah? Terus? Kalau kamu nyocrot ae, kok ini nyocrot ae, ya, saya bunuh kamu dengan saya lempari batu. Layar juman nakum itu rajam. Bahasa Inggrisnya I will stone you. I will stone you. Stone itu batu. Saya bunuh dengan saya lempari batu kamu. Gitu bapaknya Pak. Terus atau minggatokon. Minggatokon. Itu. Cuma hebatnya bapak keras ngono kok Ibrahim kok lembut ya Pak ya. Ya Pak. Jadi rumus bahwa kalau bapaknya keras anaknya pasti itu tidak, tapi secara umum. Gitu Pak ya. Jangan dibuat kepastian lah, jangan dibuat kepastian. Oke Pak ya. Nah sekarang saya ingin menunjukkan bagaimana Nabi Ibrahim itu orangnya lembut. Lihat surah Ibrahim 26. Nah, ayo kita cari ayat-ayatnya gini nih supaya Ibrahim 26. Silakan. Loh, Ibrahim, Pak. 26. Oh, salah mungkin Pak saya, Pak. Itu Pak yang Robbi innahunna itu Pak. Surat berapa itu ya? Robbi innahunna, wahai Tuhanku, mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia. Ayat ke berapa itu Pak?
Mungkin 36 mungkin Pak ya. 36 Pak. Ya 36 ya. 26 Pak. Oh 36 ya. Iya saya salah nulis kalau gitu. Ya Pak ayo dibaca Pak. Terus Pak. Nah ini Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu berbicara tentang banyak orang-orang sesat. Tapi Nabi Ibrahim itu masih berdoa gini. Faman tabi'ani fa innahu minni. Mereka yang ikut saya itu berarti kelompok saya. Waman asoni, sedangkan orang-orang yang tidak ikut saya, maka ampunilah, sesungguhnya engkau maha pengampun, maha penyayang. Loh Pak, termasuk yang sudah membakar itu Pak, didoakan apa? Ampunan didoakan, dikasih. Lembutnya begitu Nabi Ibrahim itu. Maka di dalam Al-Quran itu Halim, Halim ya. Nabi Ibrahim itu disebut Halim. Apa Pak? Halim. Halim itu sabar. Sabar. Halim itu sabar. Nah, sekarang anaknya kok sabar? Dari mana Bapak tahu anaknya sabar? Yo, kita cari lagi. Ini iki geleke yo ngelu Pak nang omah Pak. Sampeyan wis enak wis tak duduno wae sampeyan. Ya. Surat As-Saffat Pak. As-Saffat ayat 101 mungkin Pak. As-Saffat 100 dan 101. Ayat As-Saffat itu surat setelah Yasin. Rabbi habli minas solihin. Wahai Allah, berikan aku keturunan yang soleh. Ya Pak. Ya, itu ayat berapa Pak? 100-nya Pak dulu, 100 dulu, 100 dulu. Nah, coba Bapak ulangi saya semua, ya. Ini doanya Nabi Ibrahim, Pak. Doanya Nabi Ibrahim untuk memiliki anak yang baik. Semuanya ulangi saya. Surat apa, Pak? As-Saffat ayat 100. Ayo nanti kita sering baca ini. Anggur-anggur Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Semuanya ulangi saya. Apa? Ya tidak apa-apa loh. Loh. Ini anak bukan kok berikan saya bayi. Apa ini? Pengen bayi rabio mana? Oh, enggak lah. Oh ini berikan aku anak, bukan bayi. Pengen bayi rabio mana? Ya lek perkara ta sampean. Jadi berikan aku habli, aku ini tolong dikaruniai bisa menyaksikan anak-anakku orang soleh gitu Pak. Jadi sekarang pun boleh. Ojo ngene, ngenteni bojoku meteng. Bukan. Tuh. Nah itu doa Pak ini. Jadi kalau Bapak ada saudara-saudara kita yang belum punya keturunan atau sudah punya keturunan atau apa pokoknya itu Rabbi habli minas sholihin. Semuanya ulangi saya. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin.
Rabbi habli minas sholihin. Nah, doanya Nabi Ibrahim itu langsung dijawab Allah, ayat 101 bunyinya. Nah itu. Sabar, Masya Allah, sabar. Dan itu masih diteruskan itu. Falamma aslama wa tallahu lil jabini wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqtar ru'ya inna kadzalika min najzil muhsinin wa inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Nah, terusnya ada itu. Ini proses penyembelian itu loh Pak ya. Taat. Padahal Nabi Ibrahim itu begini Pak. Tidak doktriner loh Nabi Ibrahim. Sebenarnya untuk nguji Ismail aja. Ismail, saya ada perintah untuk menyembelih kamu. Kamu kalau tidak mau ya tidak saya lakukan. Tidak saya lakukan. Tapi kamu durhaka seperti anaknya Nabi Nuh kamu. Iya tak Pak? Tapi kamu taat, kamu beda. Kata Ismail, loh kalau perintah Allah kerjakan bah. Kerjakan bah. Tidak apa-apa bah, kerjakan. Begitu Pak. Kerjakan bah. Kerjakan. Nah, itu kelembutan Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu saya menafsirkan tadi, kenapa sih Allah kok menyebut Nuh, Adam dan Nuh itu tanpa keluarganya, kemudian Ibrahim dengan keluarganya. Jadi kalau panjenengan, ibu bapak jenengan, kalau jenengan itu kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, ini tidak main-main Pak. Berikan sholawat kepada Ibrahim dan keturunannya. Bahkan keturunan Nabi Ibrahim itu hampir kebanyakan adalah Nabi. Sehingga Nabi Ibrahim itu dapat gelar Abul Ambiya, bapak Nabi-Nabi. Jadi jenengan itu tidak main-main. Wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Ya Allah, sholawat kepada Ibrahim dan keturunannya. Ya Allah. Jenengan nyuwun, Gusti Allah, minta juga. Aku minta anakku, keturunanku seperti anak keturunannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Betapa indahnya. Tahiyat jenengan dulu, tasyahud jenengan itu nyambung dengan Nabi Ibrahim, nyambung dengan Ismail, nyambung dengan Ishak, nyambung dengan Yakub, nyambung dengan Yusuf, terus keturunan sampai Nabi Muhammad ini. Itu. Nah, di situ ada juga Wa'ala Imron, keluarga Imron. Siapa keluarga Imron itu? Bapak tahu? Imron. Masa enggak tahu Pak? Ali Imron ngebom. Loh iya toh Pak? Ali Imron ngebom yang Bali toh Pak? Lah iya. Tapi bukan itu. Keluarga Imron itu siapa? Imron itu punya anak namanya, punya istri namanya Hannah. Hannah itu wanita yang solihah, punya anak namanya Maryam. Maryam. Literatur barat bukan Maryam, Maria. Bunda Maria. Maria. Dan ini tidak wanita sembarangan Pak. Loh, Maryam itu hebat toh, Pak. Dia tidak nabi, tapi hebatnya itu apa? Di kamarnya itu selalu ada makanan, buah-buahan yang fresh Pak. Itu di luar musimnya, itu di kamarnya Pak. Sampai Nabi Zakaria itu heran. Yam, tekon diam. GoFood ngono. Bukan. GoFood. Ah, berai. Hah? Lah iya. Iki gadek jaluk, Maryam itu tidak pernah minta, tidak apa, zikir saja terus itu datang dan di luar musimnya Pak.
Yang ajaib itu di luar musimnya. Saman seneng duku, saiki gak ono musimnya bisa. Ya toh? Nah itu Maryam itu dikasih. Terus Maryam itu punya anak namanya Isa. Maka pantas ini istrinya baik, anaknya baik. Ali Imran. Oh. Surat Ali Imran yang kita baca. Makanya ada surat Ali Imran itu ya ini. Mengapa surat itu disebut surat Ali Imran? Karena di situ bercerita tentang keluarganya Imran. Itu, Pak ya. Saya kira cukup, Pak ya. Ada pertanyaan? Monggo silakan. Nah, saya kemarin ketika berbicara di Masjid Ampel, ya, saya dikirimi teks tafsir, yang membantah pikiran saya bahwa bapaknya Ibrahim itu tidak orang kafir. Menurut pendapat satu orang gitu loh Pak ya gitu. Dia ngirimi saya di WA itu, Pak tolong dibaca ini. Itu. Bapaknya Ibrahim itu tidak kafir. Ya enggak saya jawab. Kan di situ ada bapaknya Ibrahim adalah kafir, tapi sebagian ulama mengatakan tidak kafir. Kan sebagian ulama lah, saya mengikuti sebagian yang lain kok. Kan boleh Pak. Nah kayak gini nih tadi, Maryam 26 tadi. Marah, kenapa kamu menghalangi saya menyembah berhala? Kamu terus-terus nyocrot saya terus. Tak pateni kon. Iya lah. Waktu itu belum ada pistol Pak. Dia bukan Polri, nggak punya senjata. Watu. Maka rajam itu adalah memang cara menghukum orang mati zaman itu, lalu oleh Nabi Muhammad kemudian diperlakukan untuk hukum-hukum rajam berikutnya itu. Itu surat Yasin juga ada toh. Qalu inna tatayyarna bikum la illam apa? La illam tantahu lanarjumannakum rajam. Ada Pak, silakan Pak, ada pertanyaan? Enggak ada. Keras, betul Pak. Betul. Oke. Terima kasih Pak. Konsep saya sudah ada itu Pak, tapi saya lupa saya. Terima kasih Pak mengingatkan saya. Nabi Nuh itu keras, gagal tanda petik anaknya. Tapi Pak, Allah itu tidak membesar-besarkan kekurangan orang. Allah tetap menghargai Nuh itu sebagai manusia tegar. Loh Pak, umpamanya panjenengan loh Pak ya, sebagai ustadz, bojo sampean ya gak karuan, anak sampean gak karuan. Mungkin sampean wis gak wani mimbar gini Pak. Ngerti Pak ya? Tapi Nuh enggak. Istri ya istri, anak ya anak. Ini saya, Nuh. Itu Pak, satu. Yang kedua, siapa kuat Pak? Ceramah gini ini 950 tahun Pak. Sing melok cuma 95. 950 tahun Pak. Masjid ini berdiri tahun berapa? Masjid ini berapa? 96. Berapa tahun? Nah iya, 30 tahun oleh jamaah sampai kayak sampai gak muat mau direnovasi. Iya toh? Nabi Nuh Pak. Dijerongkokno anake, dijerongkokno istrinya, tetap saja jalan. Ulul azmi itu adalah artinya adalah
manusia tahan bantingan. Ulul azmi itu. Maka Allah sekalipun Nuh itu dalam satu aspek itu nilainya, skornya tidak baik, tapi di dalam skor-skor yang lain, Pak, aspek yang lain itu melonjak, naik, maka terkatrol menjadi ulul azmi. Tidak hanya ulul azmi, Pak, nomor satu urutannya, Pak. Gitu? Ayo, siapa saja ulul azmi itu? Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Urutannya nomor satu, Pak. Tuh, itulah Allah, Pak. Jadi kalau ada orang punya kekurangan, jangan dibesar-besarkan kekurangannya itu. Dia punya kelebihan yang lain, Pak. Ada yang enggak aktif jamaah di sini, kan Pak ya? Ya, enggak aktif, bahkan kadang sembahyang ya telat. Tapi nyumbang 40 miliar Pak masjid gini. Paham Pak ya? Orang yang aktif gini Pak. Masya Allah, zikir ya suwi gini. Wah, aktif. Dia punya poin besar di situ. Tapi dalam poin ini nih, nyumbang 300.000 Pak. Dari segi ibadahnya yes, tapi dari segi kontribusi untuk pembangunan kecil. Nah, gini nih Allah itu melihat itu secara gitu Pak, hebatnya Allah. Nah kita manusia kan enggak Pak, punya kebaikan segunung, ono salah titik Pak. Ayo. Lambe ini lah ngomong sing welek tok itu. Gitu Pak. Gitu Pak. Ini akhlak dari Allah. Saya kira begitu Pak, cukup ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi alhamdulillah rabbil alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas sholihin rabbi habli minas sholihin rabbi habli minas sholihin wa basyirna bila min halim. Ya Allah, jadikan kami orang baik-baik seperti Nabi Ibrahim, jadikan anak-anak kami juga baik-baik seperti anaknya Nabi Ibrahim. Ya Allah, mungkin anak-anak kami belum sebaik Ibrahim dan anak kami, tapi kami yakin ya Allah, cahayamu itu menembus langit dan bumi, sehingga menjadikan kami dan anak-anak kami menjadi orang yang terbaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.